wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kembali teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Masih di channel Dani Arif Guru Desa. Dan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 5 dengan elemen berbicara dan mempresentasikan dan di bab wawancara. Bagaimana kabar semuanya? Tentu semuanya sehat ya. Ya, Pak Guru berharap bahwa semuanya sehat sehingga tetap semangat dalam belajar ya. Baik, untuk kali ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang wawancara, di mana dimensi di profil pelajar Pancasila kali ini, di kurikulum Merdeka kali ini kita akan mengambil dimensi bernalar kritis ya, sesuai dengan bab yang akan kita bahas, yaitu tentang wawancara ya. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya di kelas 4, sudah tahukah kalian tentang arti wawancara? Ya, pengertian dari wawancara. Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci, secara detail ya, secara menyeluruh tentang suatu hal atau peristiwa. Sudah paham kan? Ya, jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara si pewawancara dan seorang narasumber gitu. Nah, apakah yang dimaksud dengan pewawancara itu sendiri? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sebuah peristiwa, dengan suatu peristiwa. Ya, misalnya kita mau menanyakan kondisi lingkungan, ya, wawancara kepada kita sebagai pewawancara. Ya, kemudian narasumber sendiri itu apa? Gitu. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Misalkan narasumbernya di sini adalah Pak RT, ya. Pewawancaranya adalah kita, ya, karena kita sebagai orang yang akan memberikan pertanyaan dan melakukan wawancara, ya, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak RT misalkan, ya, begitu. Nah, sebelum melakukan wawancara, adik-adik semuanya, ada hal-hal yang perlu diingat. Di antaranya yang pertama, bahwa kita harus menentukan topik wawancara. Bahwa topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kalian ketahui, yang ingin adik-adik teman-teman ketahui ya. Jadi harus topiknya ditentukan dahulu. Kemudian yang kedua, topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Jadi fokus ya, apa yang akan ditanyakan, tidak keluar dari hal yang akan ditanyakan. Yang berikutnya, buatlah daftar pertanyaan, list pertanyaan ya, urutan pertanyaan yang akan kalian ajukan saat wawancara. Kemudian yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Jadi supaya kita pasti siapa sih yang akan kita berikan pertanyaan, yang akan kita gali informasinya berdasarkan hal yang sebenarnya. Kemudian saat melakukan wawancara juga perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ya, karena kita sifatnya membutuhkan informasi, jadi lakukan dengan cara yang ramah. Ya. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ya, jadi memakai bahasa yang jelas supaya dipahami, supaya mudah dipahami dan dimengerti, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Serta santun ya adik-adik. Santun itu berarti bersikap yang baik. Kemudian yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi kita harus ada notulensi, catatan, atau mungkin rekaman ya, karena kita sudah berada di era digital, bisa kita rekam, tapi ada kalanya kita juga harus mencatat ya. Kemudian akhiri wawancara tersebut dengan kesan yang baik dan menyenangkan ya. Karena kita sebagai pencari informasi, jadi harus dengan kesan yang baik ya, begitu. Nah,
Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara diantaranya, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami, ya. Yang efektif, yang tepat, singkat, dan mudah dipahami, ya. Tidak terlalu berbelit, itu efektif artinya. Kemudian yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun, ya, dengan etika yang baik, dengan sikap yang baik, begitu. Kemudian yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Ya, sampai di sini sudah dipahami adik-adik, teman-teman semuanya di kelas 4. Ya, karena bahasan wawancara ini masuk dalam bahasa Indonesia di kelas 4 begitu ya, khususnya di implementasi kurikulum merdeka. Nah, semoga ini bermanfaat adik-adik semuanya, apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari saat ini, dan semoga ini juga bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share atau sharing ya, berbagi kepada yang lain. Sampai ketemu kembali di acara dan pembelajaran kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the